Kesibukan terlihat di kawasan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat jelang upacara Jumeneng Dalem Nata Binayang Kare sampean dalem ingkang sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono 14. Rencananya putra mahkota Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom KGPAA Hamengkunegoro akan dinobatkan sebagai raja di Siti Hinggil Keraton Kasunanan Surakarta. Pemirsa, untuk melihat persiapan upacara Jumeneng Dalem Nata Binayang Kare sampean dalem ingkang sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono 14 sudah ada jurnalis iNews Septian Toro di Solo, Jawa Tengah. Selamat siang, Septian. Seperti apa keramaian di sana, Septian? Baik, Arista. Saat ini saya berada di Siti Hinggil Keraton Surakarta. Barusan saja sekitar pukul 11.40 Sinuwun PB 14 sudah melakukan kirap dari Keraton Solo memutar menuju Loji Wetan, kemudian ke Gemblegan, kemudian ke Nonongan, kemudian akan kembali lagi ke Keraton Solo. Barusan juga sudah dilakukan sumpah untuk di sumpah dan sabdo dalem yang disaksikan oleh abdi dalem dan kerabat Keraton Surakarta. Rencananya kirap nanti akan selesai sekitar pukul 14 siang nanti. Adakah warga yang melihat untuk persiapan pelantikan, Septian? Siti Hinggil ini warga sudah tadi banyak sekali yang datang di Siti Hinggil untuk menyaksikan Jumenengan Keraton PB 14 di Keraton Kasunanan Surakarta. Kemudian mereka juga selain melihat kirap, mereka juga mengikuti kirap. Mereka sangat berbahagia dengan adanya Keraton Raja Baru PB 14 ini. Baik, terima kasih banyak laporannya. Septian Toro melaporkan langsung dari Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah memanas usai mangkatnya Pakubuwono ke-13. Perebutan tahta terjadi antara dua kubu yang sama-sama mengklaim sebagai Pakubuwono ke-14. Pertemuan untuk membahas masa depan keraton digelar Lembaga Dewan Adat sebagai langkah suksesi sesuai dengan mufakat pasca mangkatnya Pakubuwono ke-13. Penobatan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi yang merupakan putra tertua Pakubuwono ke-13 dilakukan di Kagungan Dalem Sasana Handrawina Keraton Surakarta. Padahal sebelumnya putra mahkota KGPH Purbaya sudah menyatakan diri sebagai penerus ayahnya. Musyawarah pertemuan keluarga inti ini berdasarkan perintah Maha Menteri Panembahan Agung KGPA Tejo Wulan. Namun KGPH Mangkubumi yang dinobatkan menjadi Pakubuwono ke-14 belum bisa berkomentar banyak. Proses penobatannya tadi seperti apa? Nah itu nanti ke Tejo, nanti ke Panembahan Agung Tejo Wulan saja nanti untuk pertanyaan yang lainnya mungkin. Ya, pokoknya mohon bersabar, mohon sangat, nanti pasti ada. Sementara dalam polemik yang terjadi di Keraton Surakarta, pihak keraton meminta pemerintah hadir untuk memberikan solusi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septian Toro, iNews melaporkan. Masih di iNews Siang, pemirsa, bersama saya Arlista Hadi. 12 orang pasien korban ledakan SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara masih dirawat intensif di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Kondisi pasien mulai membaik. Pemirsa, 12 orang pasien dirawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Cempaka Putih, Jakarta dikarenakan mengalami luka pada pendengaran akibat suara ledakan saat kejadian. Sementara satu orang pasien yang awalnya berada di ICU kini telah dirujuk dan dibawa ke RSCM yang memiliki peralatan dan penanganan medis lebih lengkap. Pihak rumah sakit juga sudah berkoordinasi dan memanggil ke-12 orang tua atau wali korban
untuk mendiskusikan kondisi dari masing-masing anak. Dikarenakan luka yang dialami beragam, luka telinga ringan, sedang hingga berat. Belum ada pasien yang dipulangkan karena masih dirawat intensif oleh dokter THT. Pemirsa, untuk informasi terkini terkait kondisi korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta sudah ada rekan kami Dilami Aulia di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Selamat siang Dilami, apakah hari ini sudah ada korban yang diperbolehkan pulang? Ya, selamat siang Arlisa dan juga pemirsa. Untuk hari ini memang belum ada korban ledakan dari SMA Negeri 72 yang diperbolehkan untuk pulang, di mana mereka masih dilakukan perawatan intensif ya oleh dokter spesialis THT RSI Cempaka Putih, di mana untuk saat ini ada 12 korban yang masih dilakukan perawatan intensif di ruang rawat inap RSI. Dan juga Lista, kalau kita melihat secara keseluruhan ya, kalau untuk di RSI ini ada 75 pasien yang dirujuk dan 61 pasien sudah pulang dan 2 pasien yang kemudian dialihkan atau dirujuk kembali ke RSCM dikarenakan memang pemerluan perawatan yang jauh lebih lengkap karena salah satunya harus melakukan operasi cangkok kulit. Dan kalau untuk 12 pasien ini Arlista memang mengalami luka pada pendengaran yang cukup serius ya, bahkan ada yang mengalami luka pendengaran sekitar 90% atau sudah cukup parah, sehingga memang pemeriksaan audiometrik juga kemarin sudah dilakukan oleh pihak dokter. Dan tentu ya ini memerlukan proses untuk penyembuhan. Adapun begitu bagi pasien yang mengalami luka pendengaran ringan ini sudah bisa masuk sekolah daring atau online. Dari pihak Direktur Rumah Sakit juga menyebutkan tidak hanya bisa sekolah online, mereka juga mendapatkan pendampingan psikologi sosial dari Polda Metro Jaya untuk menyembuhkan trauma mereka. Kemudian untuk biaya ya ini juga nantinya akan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta sesuai janji dari Gubernur Jakarta Pramono Anung. Jadi kita sama-sama berharap ya bahwa para pasien ini dapat kembali pulih, dapat kembali mendengar ya, karena pendengaran tentu menjadi aspek yang utama, terutama mereka masih merupakan peserta didik. Kembali ke studio Arlista. Baik, terima kasih banyak laporannya Dilami Aulia melaporkan langsung dari Rumah Sakit di Cempaka Putih, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pemprov DKI Jakarta akan meremajakan 1.000 sopir angkutan umum Jaklingko. Sopir yang sudah melewati batas usia kerja akan diberhentikan. Gubernur Jakarta Pramono Anung akan meremajakan 1.000 sopir angkutan umum Jaklingko. Pramono menilai banyak sopir Jaklingko yang sudah melewati batas usia kerja sebagaimana diatur dalam kontrak. Sopir yang sudah melewati batas usia tidak bisa lagi melanjutkan pekerjaannya. Sebelumnya Pramono menyoroti kualitas layanan sopir Jaklingko yang sering dikeluhkan warga di media sosial. Salah satunya mengemudi dengan ugal-ugalan. Kami juga akan melakukan pembenahan yang untuk Jaklingko. Karena seringkali keluhannya di Jaklingko ini kan kayak punya mobil sendiri, bawa keluarganya, ngebut dan sebagainya. Nah, Pak Dirut tadi menyampaikan nanti akan melakukan perbaikan permajaan 1.000 orang pengemudi untuk Jaklingko supaya mereka lebih tertata, dan saya menyetujui itu. Sementara itu, baru-baru ini kecelakaan yang melibatkan Jaklingko viral di media sosial. Kali ini seorang pemotor tewas ditabrak Jaklingko di Cipayung, Jakarta Timur saat akan menyalip kendaraan di depannya. Korban pun sempat terseret Jaklingko hingga 5 meter. Peristiwa ini menambah daftar panjang masalah angkutan Jaklingko. Pemprov Jakarta pun menegaskan bertanggung jawab penuh atas kecelakaan ini. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ketua fraksi Partai Golkar MPR RI bersilaturahmi dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X di Keraton Kilen, Yogyakarta. Selain bersilaturahmi, kunjungan membahas persiapan acara Sarasehan Nasional tentang obligasi daerah yang akan digelar di Yogyakarta. Ketua fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng dan rombongan tiba di Keraton Klien, Kota Yogyakarta Jumat malam. Mereka langsung memasuki keraton untuk bersilaturahmi dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Kunjungan ini juga membahas persiapan acara Sarasehan Nasional tentang obligasi daerah yang akan digelar di Yogyakarta pada 24 November 2025 mendatang. Kegiatan Sarasehan Nasional diharapkan mampu menjadi forum strategis untuk membahas potensi obligasi daerah sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan daerah dan investasi publik. Kami mengundang beliau untuk menjadi pembicara keynote speaker pada Sarasehan Nasional tentang obligasi daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan dan alternatif investasi buat publik. Dan beliau sangat menyambut baik kegiatan ini karena memang sebetulnya isu ini sudah lama dibicarakan tapi tidak ada realisasi yang lebih konkret. Oleh karena itu beliau menyanggupi, kalau tidak ada halangan, beliau akan hadir pada tanggal 24 pada Sarasehan Nasional di Hotel Sahid. Rencananya Sri Sultan Hamengkubuwono X akan menjadi pembicara utama sekaligus mengawali roadshow Sarasehan Nasional. Selanjutnya, setelah di Yogyakarta, MPR akan melanjutkan Sarasehan Nasional ke Sulawesi Utara, NTT, Papua, Kalimantan, dan Sumatera sebelum akhirnya ditutup di Jakarta. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan.